Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Bayu Dwi Rizkianto, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja sebagai bentuk demonstrasi konstekstual pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi muda yang cerdas, berbudi pekerti, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang ingin saya kembangkan untuk mencapai visi saya adalah mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif melalui penerapan pendekatan pembelajaran berpusat pada murid dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Untuk mewujudkan prakarsa perubahan ini, perlu dilakukan langkah-langkah nyata yang secara urut dan sistematis dituliskan dalam kanvas Bagja, yaitu adalah buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Tahapan Bagja yang telah saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan adalah sebagai berikut. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana mewujudkan murid yang mandiri dan kreatif melalui penerapan pendekatan pembelajaran berpusat pada murid dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Tindakan atau penyelidikannya antara lain melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang pendekatan pembelajaran berpusat pada murid, mencari referensi tentang pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, apa pengetahuan yang dimiliki guru mengenai pendekatan pembelajaran berpusat pada murid? Siapa saja pihak yang bisa berkolaborasi melaksanakan pendekatan pembelajaran berpusat pada murid? Teknologi apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang berpusat pada murid? Keahlian apa yang dimiliki guru dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran? Tindakannya antara lain mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki guru mengenai pembelajaran berpusat pada murid, mencari dan berdiskusi dengan guru di sekolah yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid, mencari referensi dan membuat daftar teknologi apa saja yang bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, mengidentifikasi keahlian guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai media ajar. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, situasi pembelajaran seperti apa yang ingin diwujudkan agar terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pemanfaatan teknologi? Hal penting apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran berpusat pada murid bisa dilaksanakan secara terus-menerus? Tindakan atau penyelidikannya antara lain bisa membuat daftar teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berdasarkan cara belajar atau karakteristik murid sehingga terwujud pembelajaran berpusat pada murid. Membuat jurnal refleksi dan umpan balik kegiatan pembelajaran, dan rutin berdiskusi dengan teman sejawat berdasarkan refleksi dan umpan balik dari murid. Yang keempat,
Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah awal untuk melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid dengan pemanfaatan teknologi? Teknologi apa saja yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran berpusat pada murid? Bagaimana langkah pembelajaran di kelas yang mendukung proses pembelajaran berpusat pada murid? Tindakannya atau penyelidikannya antara lain adalah bisa membuat kesepakatan kelas dan melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar murid, membuat daftar teknologi atau media yang akan digunakan dalam pembelajaran berpusat pada murid, mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar murid atau gaya belajar visual, auditori, kinestetik, dan lain-lainnya. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa memantau dan mengarahkan program ini? Siapa saja yang dilibatkan untuk mewujudkan program ini? Bagaimana mencatat kemajuan upaya untuk mewujudkan program ini? Tindakan atau penyelidikannya antara lain bisa mengajak kepala sekolah atau wakakurikulum sebagai pengarah dan pemantau kebijakan program ini, menentukan dan mengajak teman sejawat untuk ikut terlibat dalam upaya berlatih memimpin pembelajaran yang lebih baik. Dan yang terakhir, bisa membuat skenario dan timeline kegiatan pembelajaran serta menyusun jadwal untuk evaluasi kegiatan. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.